Teruntuk Bapak, Ibu, dan semua orang yang hadir dalam perjalanan kami. Terima kasih banyak. Anakmu kini sudah menjadi dokter, profesi yang dianggap mulia bagi banyak orang. Melalui video ini, kami ingin berbagi rasa bangga. Setelah 6 tahun perjuangan berat, kini kami telah meraih kemenangan. Kami yakin kami tak akan mampu berdiri di titik ini tanpa support penuh dari Bapak dan Ibu. Kini, sambutlah dengan bangga. Anakmu ini 25 dokter baru. Di momen ini, izinkan kami untuk berbagi kisah selama kami menjalani masa pendidikan dokter. Saski, kamu dulu kenapa sih pengen jadi dokter? Kalau aku sih, insya Allah nanti rencananya kerja sambil beribadah. Jadi yang kita tahu kan dokter itu perpanjangan dari tangan Tuhan. Jadi bisa bantu banyak orang kayak gitu. Kalau kamu gimana? Kalau aku sih cita-cita dari dokter emang cita-cita dari aku kecil. Jadi rasanya pengen jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Oh gitu, amin. Kal, kata-kata untuk pendidikan kedokteran. Meaningful and valuable. Wah, kenapa tuh Kal? Karena dalam dunia kedokteran selain diajarkan bagaimana cara kita mengobati pasien, kita juga diajarkan bagaimana untuk memanajemen sikap terhadap lingkungan sekitar kita. Kalau dari kamu apa Wit kata-kata itu? Kalau dari aku, belajar, belajar, dan belajar. Kenapa tuh? Karena kita jadi dokter dituntut untuk seumur hidup belajar, belajar, dan belajar. Kalau stase atau momen yang paling berkesan buat aku sih waktu forensik ya. Karena waktu itu aku sempet dapet langsung otopsi 10 jenazah itu korban ritual Pantai Payangan. Nah itu mulai jam 3 sore sampai tengah malam tuh gak selesai-selesai. Mungkin kalau Putri apa? Oh iya, kalau aku sih waktu stase bedah ya, karena waktu itu aku dapat penguji di luar prediksi dan juga akhirnya sampai aku ngedown, akhirnya aku sampai nangis-nangis. Kalau Syahda? Kalau aku sendiri mungkin stase pedi ya, karena waktu itu kan masih zaman COVID, terus kita juga masih ada hari raya Idul Fitri itu nggak pulang dan masih harus jaga perin dan itu juga full bed. Mungkin apa lagi ya Sal ya? Sebenarnya banyak sih, banyak momen yang nggak bisa kita sebutin satu-satu. Mulai kayak kita sering on call 24 jam, terus kita jadi ASOP, jadi asisten dokter-dokter konsulen-konsulen itu. Iya bener banget. Iya, tapi kita bersyukur ya, kita juga senang bisa menyelesaikan pendidikan kedokteran ini di Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Iya, jadi emang meskipun cerita koas kita tuh nggak selamanya indah ya teman-teman ya, ada naik dan turunnya, tapi tetap sih kita bersyukur dan juga senang buat menjalani kehidupan koas di sini gitu. Sebenarnya bukan pengen menyerah sih, cuma kayak berasa banget perjuangannya tuh waktu skripsi. Soalnya teman-teman di sini juga mungkin tahu, waktu skripsian tuh bukan cuma melatih ketelatenan kita dalam mengerjakan naskah, mengerjakan penelitian, tapi juga melatih kesabaran. Kesabaran dalam menunggu, mencari, revisi. Dan untungnya dipertemukan sama teman-teman dan juga guru-guru yang sangat suportif, jadi bisa sampai ada di titik ini. Kalau kamu, Kil? Kalau aku pribadi ya hampir sama seperti Ayu, tapi ada satu momen yang tidak terlupakan dan sempat membuat down dan hampir menyerah ketika menjalani koas, terutama stase bedah ya, dimana pertama kali mendapatkan semacam musibah karena harus prolong ketika ujian, ketika semua teman-teman saya di satu angkatan itu lolos semuanya, dan itu sempat membuat down. Tapi ya seperti itu, kita tidak boleh menyerah. Meskipun cerita orang itu tidak selalu sama seperti itu. Intinya kita harus tetap bangkit dan bisa bangkit lagi untuk meraih hal yang maksimal.
Kalau kamu Fortune? Ya, jadi kalau aku ditanya momen yang bikin menyerah ataupun down sebenarnya nggak ada. Tapi kalau ditanyain momen yang paling bikin sedih itu sebenarnya waktu prepare UKM PPD bareng-bareng sama teman-teman batch 3 kemarin. Jadi teman-teman di sini kelihatan banget kompak, jadi saling bantu satu sama lain. Tapi di samping itu aku tuh sering mikir ya, jadi sebenarnya ini tuh adalah momen terakhir kita bareng sama teman-teman buat belajar bareng-bareng. Buat belajar bareng-bareng selama 6 tahun kita belajar kedokteran. Nanti selanjutnya teman-teman bakalan melanjutkan sesuai passionnya masing-masing. Kalaupun nanti mau kuliah atau belajar lagi kan nanti pasti kemungkinan besar bersama orang yang berbeda kayak gitu. Jadi itu sih yang bikin aku sedih. Kalau saat momen haru atau momen paling membahagiakan di FK itu pertama kali ketika SBMPTN itu keterima di FK. Kalau kamu? Kalau aku momen paling membahagiakannya selain sama seperti Mbak Willy, tentu saja ketika pengumuman lulus itu ya, karena kan setelah kerja keras selama 6 tahun dan juga udah belajar capek-capek selama dengan waktu yang singkat, akhirnya bisa lulus juga dari FK. Alhamdulillah, bersyukur sekali karena untuk mencapai titik ini bukan hanya perjuangan dari kami, tapi juga perjuangan dari orang tua kami. Kalau Ami gimana? Kalau aku sendiri, Astungkara ya, sangat terharu dan senang pastinya bisa lulus di UKM PPD, karena UKM PPD ini merupakan salah satu tantangan besar bagi kami sebagai mahasiswa kedokteran. Kalau Marwah gimana? Ya tentunya alhamdulillah bahagia, bersyukur atas kelulusan UKM PPD ini, dan seperti kata pepatah akan ada pelangi setelah hujan. Apa yang membuat bertahan selama ini? Kalau saya punya moto itu urip iku urup. Jadi seperti lilin yang menerangi cahaya sekitar, begitu juga kehidupan dokter juga, karena kalau jadi dokter, jadi lilin sebentar udah padam, siapa yang mau diterangi? Jadi menurut saya sih sebagai dokter harus kuat, harus sering bertahan, karena memang tugas kita membantu sesama dan itu membutuhkan kekuatan dan juga membutuhkan kegigihan mental. Kalau dari kamu gimana, Mel? Gak jauh beda sih sama Adrian. Yang bikin aku bertahan di dunia kedokteran adalah dream aku sendiri. Jadi hope aku buat bisa jadi cahaya buat banyak orang. Dan pastinya yang paling penting adalah sebagai predikat untuk jadi calon mantu idaman. Kalau aku sih kayaknya yakin ya tetap akan milih masuk pendidikan kedokteran, karena menurutku dokter adalah profesi yang mulia gitu. Kita di sini belajar dalam jangka waktu yang lama untuk mengobati orang yang sakit. Dan aku juga di sini nih nemu beberapa pengalaman-pengalaman yang tidak ternilai gitu harganya, karena kita bisa menemukan dan juga mengikuti perkembangan pasien yang sakit sampai dia kembali sembuh gitu. Kalau kamu gimana? Ya, kalau aku sih kayaknya tetap milih sekolah pendidikan dokter ini, karena ini memang cita-citaku dari kecil dan kayaknya sulit diubah juga saat SMA atau SMP itu, dan juga pekerjaan ini juga berkaitan dengan kemanusiaan, jadi saya pikir itu profesi yang mulia. Kalau Farhan gimana? Kalau aku tetap percaya bahwa pilihanku yang sekarang adalah pilihan terbaik dari diriku, baik nantinya meskipun diubah di masa lalu ataupun juga di masa yang akan datang. Karena juga sebaik-baiknya manusia, yaitu yang paling bermanfaat bagi orang lain, meskipun prosesnya kita semua untuk menjadi dokter tidak mudah, tapi tetap percaya bahwa semuanya nanti pasti akan indah pada masanya. Oke, terima kasih untuk guru-guru kami di FK maupun di rumah sakit, juga buat teman-teman semua yang sudah berjuang bersama. Dan kalau ditanya yang paling ya pasti
keluarga saya juga terutama ibu yang pasti sudah selalu mendoakan dan juga memperjuangkan anak-anaknya supaya kami semua ini bisa menjadi dokter gitu. Ya semoga orang tua kita semua selalu diberikan kesehatan supaya kita bisa segera membahagiakan mereka gitu. Mungkin kalau Afi? Ya mungkin sama ya keluarga, ibu. Selain itu mungkin saya mengucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman seperjuangan, mulai dari teman kuliah, teman koas, kemudian sampai kepada teman-teman batch 3, teman belajar persiapan UKM PPD ini. Saya merasa dengan adanya mereka, langkah kami semua menuju hari ini menjadi lebih ringan, lebih mudah, dan lebih menyenangkan mungkin ya. Ya, buat teman-teman semua, ya kita semua udah berjuang banget sampai kita semua kecemplungnya dalam banget, nggak bisa keluar lagi. Jadi semoga semuanya setelah ini dapat kolam barunya masing-masing yang bisa menjadi wadah untuk maju dan berkembang. Ngomong-ngomong soal berkembang, Dita ada pantun, silakan. Sulfas atropin buat bradikardi. Cakep. Kardioversi kalau takiaritmia. Cakep. Dah TS, sampai jumpa lagi. Semoga kita sukses semuanya. Dah. Oh iya, buat teman-teman, gak terasa ya, 6 tahun sudah kita melewati perjalanan penuh perjuangan ini bareng-bareng. Berbagi suka duka, keluh kesah, tangis dan tawa. Perjalanan yang cukup panjang dan berliku. Namun belum selesai sampai di sini. Masih panjang dan mungkin akan lebih berliku. Di perjalanan berikutnya, kita mungkin sudah tidak berjalan beriringan lagi. Namun tetap saling mendukung dan mendoakan ya. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari perjalanan ini. Saling support satu sama lain, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Bersama kalian, jalan yang panjang dan penuh perjuangan ini menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Sampai jumpa di masa depan yang semoga selalu cerah buat kita semua.